Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 5 orang narasumber di studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada 3 pemain timnas U20. Boleh ditampilkan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah Arkan Fikri, kemudian Rabani Tasnim dan juga Tito Wiratama. Penonton di studio, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pemain timnas U20 kita yang sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Kemudian di sebelah kiri saya ada 2 pengamat sepak bola ternama. Ada Tommy Welly, Bung Toel, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, selamat malam. Selain itu pemirsa, tersambung melalui Zoom ada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala. Pak JK, selamat malam. Selamat malam. Baik, Pak JK sudah bergabung. Kemudian juga ada Pelaksana Tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Muhadjir Effendi. Pak Muhadjir, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak JK, Pak Muhadjir sudah bergabung bersama kami di Kontroversi. Izinkan saya akan mendahulukan terlebih dahulu pemain timnas U20 yang sudah hadir dalam kesempatan pada malam hari ini. Arkan, Bani, dan juga Tito. Saya lihat Arkan, Bani, Tito, tiga-tiganya pakai pita hitam di lengan sebelah kanan. Arkan, menandakan apa itu? Mungkin lagi duka dari sepak bola Indonesia karena kita gagal main di Piala Dunia. Impian semua pemain dari manapun, mimpi kita, mimpi besar kita semua karena kita gagal main di Piala Dunia. Jadi menandakan duka yang begitu mendalam ya? Ya. Arkan pertama kali mendengar kita gagal menjadi tuan rumah itu semalam ya? Ya. Reaksinya pada saat itu, suasananya di dalam ruangan pada saat itu seperti apa Arkan? Rasanya campur aduk, saya kecewa, sedih. Pasti karena kita udah latihan lama, kita udah persiapan lama. Kita juga udah TC panjang ke Turki, kita ke Korea, kita juga latihan pagi, siang, sore juga kita lakuin. Kita kerja keras di lapangan. Yang kita tunggu-tunggu malah dibatalin, pasti kecewa dan sedih pastinya. Bani, pita hitam yang dikenakan saat ini, duka mendalam yang luar biasa buat Bani? Duka mendalam, kesedihan, kekecewaan, semua jadi satu di pita hitam ini menurut saya. Reaksinya pada saat mendengar kita batal menjadi tuan rumah seperti apa? Reaksi kacau, pokoknya kita semua sedih, kecewa, sama semua pemain, ofisial, pelatih, karena kita berjuang bersama-sama dari awal. Kita di tim ini hampir 2 tahun. Dan di momen-momen terakhir ini malah dibatalkan. Marah tidak? Ada marah, tapi bingung juga kita mau marah ke siapa kalau udah kayak gini. Bingung mau marah ke siapa? Ada penjelasan tidak, Bani, dari PSSI kah, dari pelatih kah? Apa sebetulnya yang menyebabkan Indonesia batal menjadi tuan rumah? Nggak ada alasan yang pasti yang dikasih ke kita. Kita cuma bisa nebak-nebak aja, kita cuma bisa menyimpulkan sendiri dari media yang kita lihat. Tapi untuk penjelasan dari PSSI atau dari mana belum ada secara pastinya. Kesimpulan Bani apa penyebab dari semua ini? Kesimpulan mungkin adalah sesuatu yang kita sendiri nggak mengerti, yaitu politik. Politik. Karena kita hanya cuma mempersiapkan untuk pertandingan. Kita cuma anak-anak yang mau bertanding sepak bola aja gitu aja. Nggak mau ikut-ikutan masalah politik atau apapun itu. Jadi menurut Bani, kemungkinan besar ini karena politik ya? Betul. Tito sepakat dengan itu? Sepakat. Apa yang membuat Tito paling kecewa atas keputusan Indonesia batal sebagai tuan rumah? Iya, tentunya keputusan itu membuat kita pemain jadi nggak bisa tampil di Piala Dunia. Itu kan mimpi kita semua, mungkin semua mimpi pemain muda yang ada di Indonesia. Ya kita sangat kecewa kita mendengar kabar bahwa kita batal jadi tuan rumah itu. Padahal persiapannya sudah berapa lama itu? Teman-teman semua mungkin sudah dari 2 tahun lebih kita persiapan. Itu mungkin bisa dikatakan seperti sia-sia. Persiapan itu untuk Piala Dunia, tapi Piala Dunianya sekarang batal. Merasa harus ada yang disalahkan atas semua ini? Saya nggak mau menyalahkan siapapun, mungkin ada orang yang mungkin bertanggung jawab lah.
terkait hal ini. Mereka yang harus ada yang bertanggung jawab. Harus ada yang bertanggung jawab. Oke. Saya ingin membacakan, mungkin kalau teman-teman bisa tampilkan atau juga membaca ya. Karena teman-teman timnas ini juga mencurahkan isi hati mereka di sosial media, bahkan langsung di kolom komentar. Arkan menulis, terima kasih Pak, orang tua saya tidak bisa cerita ke teman-temannya kalau punya anak yang sangat membanggakan karena bisa main di Piala Dunia. Rabani menulis, terima kasih Pak telah mengubur, menghancurkan mimpi besar kami untuk bermain Piala Dunia di hadapan rakyat sendiri. Semoga suatu saat Bapak merasakan kekecewaan, sakit hati yang sangat mendalam seperti yang kami rasakan. Ini ditujukan kepada salah satu kepala daerah ya. Kepala daerah yang sempat menyatakan penolakannya atas kehadiran timnas Israel. Kenapa Arkan merasa perlu untuk mengekspresikan ini langsung ke orangnya? Karena menurut saya dia orang pertama yang punya statement buat nolak Israel datang ke Indonesia. Padahal menurut saya Israel datang cuma mau main bola, bukan mau apalah itu kan. Cuma mau main bola, cuma dia datang mau main bola, main di Piala Dunia, itu aja menurut saya. Karena saya ngeluapin hati saya ke situ, saya lebih tenang aja gitu. Oke. Rabani kenapa merasa perlu untuk menyampaikan ini langsung ke orangnya? Karena betul sama seperti Arkan, dia orang yang sedikit banyak bertanggung jawab atas terjadinya pembatalan ini, karena dia berstatement bahwa dilarang gitu Israel masuk sini, padahal tidak ada tujuan apa-apa selain bertanding gitu. Jadi apa yang saya rasakan di malam itu, di malam yang sangat menyedihkan itu, saya curahkan di kolom komentar itu. Oke. Di sini sudah hadir Pak JK melalui sambungan Zoom. Pak JK, sepak bola Indonesia saat ini diganjar dengan kartu merah. Saya akan langsung tanya, tadi kita tidak sebut nama kepala daerahnya siapa, tapi saya ingin tanya ke Pak JK. Kita diganjar kartu merah oleh FIFA. Ya. Apakah karena Ganjar dan Koster? Ya tentu kita tidak tahu yang jelas, tapi tentu salah satunya apa sebabnya karena tadi itu, karena memang ini bukan hal yang pertama. Waktu berapa puluh tahun yang lalu juga karena kita tidak izinkan Israel masuk, maka juga kita di ban, dilarang oleh FIFA dan sebagainya. Jadi tentu yang paling mungkin ialah pelarangan masuk ini, karena juga sangat memang aneh memang pemerintah pusat, Bapak Presiden mengizinkan, tapi gubernur tidak beberapa gubernur tidak mengizinkan. Ini artinya tentu FIFA bingung yang mana pemerintah di Indonesia ini, tentu mungkin begitu barangkali. Nah, sehingga kalau gubernur tidak setuju, tentu keamanannya mungkin agak terganggu. Tentu pikir salah satu alasan seperti itulah. Pak JK, banyak sekali yang merasa bahwa ini politis sekali. Ada motif politik di balik pernyataan dua gubernur, Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah. Benarkah begitu Pak JK? Kalau apa yang saya baca itu tentu alasannya konstitusi. Konstitusi atau pembukaan Undang Dasar 45 yang dipakai sebagai alasan. Kalau kita baca pembuka Undang Dasar 45 ayat pertama atau itu berbunyi bahwa kemerdekaan hak semua bangsa. Karena itu maka penjajahan di dunia ini harus dihapus. Saya ingin jelaskan, itu benar, tentu itu kita paham dan kita setuju itu. Tapi kita tahu juga bahwa untuk menghapus penjajahan itu di dua hal. Pertama, lewat peperangan, bertempur, seperti kita alami Indonesia. Kedua, mengadakan perundingan perdamaian, seperti dilakukan oleh Malaysia. Nah, apa yang terjadi di Israel dan Palestina itu karena peperangan itu sehingga dikontrol atau dijajah oleh
dijajah agak sedikit berbeda karena urusan internal masih diurus oleh Palestina. Kata dijajah. 3 kali perang. Dan selalu tiap kali perang makin kurang wilayah Palestina yang dulu itu. Baik. Karena itu maka tidak mau perang sekarang tidak mungkin, sudah sulit karena negara yang perang itu bukan Palestina sebenarnya, negara Arab. Baik, Yang Mesir, Jordan, Syria. Nah kemudiannya karena itu jalan satu-satunya ialah perundingan. Perundingan. Baik. Pak JK. Jadi kehadiran itu penting supaya kita semua. Pak JK, para pemain timnas ini mungkin tidak memahami lebih jauh ya konflik yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Seperti kata teman-teman di sini, Arkan, Bani, Tito, mereka hanya ingin bermain bola. Mereka hanya anak kecil biasa dari daerah yang punya mimpi besar, ingin bertanding di Piala Dunia. Kenapa harus dikait-kaitkan dengan penjajahan, dengan sikap Indonesia terhadap Israel dan sebagainya? Tidakkah mereka yang menjadi korban, Pak JK dan juga Pak Muhadjir? Boleh kita ulas ini lebih jauh? Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi.